Liu Xuanji, apa maksudmu dengan ini? Suara teratai darah Dao Zun seperti guntur yang menggelegar, bergema di antara langit dan bumi. Kamu memimpin pasukan dan membentuk formasi seperti itu, apakah kamu ingin memprovokasi perang habis-habisan? Antara kedua pihak. Liu Xuanji, penguasa bintang berkaca, mengenakan baju perang berlapis kaca dan memiliki sosok yang anggun, tetapi aura dingin yang terpancar dari tubuhnya membuat orang tidak berani melihat langsung ke arahnya. Dia tersenyum dingin, suaranya jernih dan manis, tapi seperti es 10.000 tahun, tanpa emosi apapun. Blood Lotus, aku di sini hari ini bukan untuk memulai perang dengan Blood Lotus Divine Court-mu. Serahkan Jiehe, dan aku akan segera pergi dan memberimu hadiah yang murah hati. Bagaimana dengan itu? Ketika guru Tao teratai darah mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berpikir, Jiehun. Kapan anak ini memprovokasi bintang jahat ini? Dia menunduk dan mendarat di atas Jieheng Tao yang pucat di tengah kerumunan, dan bertanya dengan dingin, Jieheng, tolong jelaskan padaku, apa yang terjadi? Dewa Tao dari pengadilan suci teratai darah juga memandang Tao Jieheng, mata mereka penuh keraguan dan ketidakpuasan. Liu Li Xingjun ini terkenal sebagai penjaga terhadap kekurangan. Siapapun yang memprovokasi dia akan benar-benar menyampaikan berita. Dewa Tao Jie berkeringat deras. Di mana dia pernah melihat pertempuran seperti itu sebelumnya? Menghadapi tatapan banyak Dewa Tao, dia memaksakan diri untuk menjelaskan, Yang Mulia, saya belum pernah melihat Raja Bintang ini, apalagi menyinggung perasaannya. Apakah ada kesalahpahaman? Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Liu Xuanji, menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Xingjun, saya tidak tahu di mana saya menyinggung perasaan Anda. Tolong jelaskan, jika ada kesalahpahaman, beritahu saya. Mendengar ini, Liu Xuanji mencibir, memandang Dewa Tao yang ganas seolah-olah sedang melihat orang mati, kesalahpahaman. Saat itu, Anda menghancurkan dunia kekacauan bumi subur, menyebabkan semua saudara, kerabat, dan teman saya binasa. Ini adalah kesalahpahaman besar. Dunia kekacauan yang subur, jantung Tao Jieheng berdetak kencang, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dunia kecil yang kacau yang dihancurkan dengan santai saat itu akan memprovokasi musuh yang begitu kuat. Kamu berbicara omong kosong. Jie Nengdao membalas dengan ekspresi tegas, aku belum pernah ke dunia subur yang kacau balau. Beraninya kamu berdalih sekarang. Mata Liu Xuanji bersinar dengan cahaya dingin, saya cukup beruntung bisa lolos dari bencana saat itu, dan saya telah berlatih keras untuk membalas dendam. Sekarang dunia saya yang kacau telah menjadi kenyataan, menurutmu, apakah kamu masih bisa melarikan diri? Kamu, Pendeta Tao Jieheng benar-benar panik. Dia menoleh untuk melihat teratai darah Tao, seolah-olah sedang memegang sedotan penyelamat nyawa, dan memohon, Yang Mulia, selamatkan aku. Wanita gila ini ingin membunuhku. Wajah guru Tao teratai darah sangat suram. Hatinya dipenuhi amarah, tetapi dia harus mengakui bahwa Liu Xuanji terlalu kuat. Bahkan jika semua Dewa Tao di pengadilan suci teratai darah digabungkan, dia mungkin bukan miliknya lawan. Belum lagi, di belakang Liu Xuanji, ada seluruh Liu Li Star sebagai pendukung. Liu Xuanji, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan pengadilan suci teratai darahku? Guru Tao teratai darah menahan amarahnya dan berkata dengan dingin. Serahkan Jiru dan masalahnya akan diselesaikan. Jika tidak, Liu Xuanji tersenyum dingin dan tidak melanjutkan, tapi ancamannya sudah jelas. Blood Lotus Dao Zun mempertimbangkan pro dan kontra dalam pikirannya. Meskipun dia mendominasi, dia bukannya tanpa otak. Kekuatan Liu Li Star sudah sebanding dengan pengadilan ilahi teratai darah. Sekarang Liu Xuanji telah membuka dunia kekacauan, kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika perang benar-benar pecah, pengadilan ilahi teratai darah pasti akan melakukannya digagalkan. Pada saat ini, sesosok tubuh merobek kehampaan dan muncul di samping guru Tao teratai darah. Apa yang terjadi? Orang yang datang tidak lain adalah Lu Yun. Dia merasakan pesan dari klonnya dan bergegas tanpa henti. Wanita gila ini berkata dia ingin menghancurkan pengadilan suci teratai darah kita, dan dia juga ingin aku menyerahkan Jiehe. Guru Tao teratai darah berkata dengan marah. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia mengangkat alisnya, memandang Liu Xuanji, dan bertanya, Tuan Xingjun, saya bertanya-tanya bagaimana saudara lelaki saya yang kejam ini menyinggung perasaan Anda. Liu Xuanji tersenyum dingin dan menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Setelah mendengarkan ini, Lu Yun berpikir dalam hati, guru Tao teratai darah ini benar-benar tidak beruntung. Semua bawahannya adalah pembuat onar. Dia melirik ke arah Tao Jiehun yang pucat, dan kemudian ke teratai darah Tao dengan wajah muram, dan berpikir dalam hati, sepertinya tidak mudah untuk membuat teratai darah Tao menyerahkan Jiehun. Di kuil teratai darah, suasananya stagnan, dan udara dipenuhi bau ketegangan. Dewa Tao yang kejam tampak pucat dan berkeringat seperti hujan. Dia tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Saudaraku, selamatkan aku. Wanita gila ini benar-benar ingin membunuhku. Suaranya bergetar, dan matanya penuh ketakutan. 5 Dewa Tao tingkat tinggi dari pengadilan suci teratai darah juga berada dalam dilema saat ini. Reis Tao tampak tak berdaya, melirik ke arah Jieheng, dengan sedikit nada mengejek di nadanya, Jieheng, trik yang kamu buat kali ini tidaklah kecil. Liu Lixing datang dengan cara yang mengancam kali ini, dan jelas bahwa dia serius tentang hal itu. Ayo jika aku melindungimu, itu banyak tekanannya. Lin Feng,
Dewa Tao tingkat tinggi lainnya dengan sosok kekar dan wajah tegas, berkata dengan suara yang dalam, Leis, kamu tidak bisa mengatakan itu. Pengadilan ilahi teratai darah kita terhubung dengan roh yang sama, bagaimana kita bisa meninggalkan kita saudara? Jika kita meninggalkan Jiemeng hari ini, siapa yang akan membantu kita ketika kita dalam bahaya? Terlebih lagi, masalah ini terkait dengan prestise istana teratai darah kita, bagaimana kita bisa mundur? Beberapa Dewa Tao lainnya juga setuju, menyatakan kesediaan mereka untuk maju dan mundur bersama Jie Heng, namun kekuatan pengambilan keputusan akhir masih berada di tangan Guru Tao teratai darah. Mata semua orang terfokus pada Blood Lotus Tao, menunggu keputusan terakhirnya. Wajah Blood Lotus Daozun muram, dan dia sangat tidak puas dengan perilaku kejam Jie. Orang kejam ini biasanya mengandalkan kekuatannya sebagai seorang Tao tingkat tinggi untuk melakukan kejahatan. Sekarang dia telah menyebabkan masalah besar, tetapi dia bersembunyi di balik orang lain seperti kura-kura yang menyusut. Dia mengutuk dalam hatinya, sungguh sia-sia. Kekuatan Dewa Tao tingkat tinggi telah dikembangkan menjadi tubuh seekor anjing. Namun, penguasa darah juga harus mempertimbangkan wajah pengadilan suci teratai darah. Belum lama ini, saya kehilangan banyak muka karena masalah Dewa Yinian. Jika saya tidak dapat menangani masalah kejam kali ini, prestise pengadilan Dewa teratai darah akan hilang. Dia melirik ke arah Jie, memikirkan cara menangani masalah ini. Jie Ruo menatap Blood Lotus Tao dengan gugup, nafasnya tercekat di tenggorokan, karena takut Blood Lotus Tao akan menyerahkannya. Liu Xuanji, apakah kamu benar-benar ingin membunuhnya? Pendeta teratai darah memandang Liu Xuanji dengan nada bertanya-tanya. Dia membantai seluruh keluargaku. Kebencian ini tidak bisa didamaikan. Hari ini, aku akan membunuhnya. Nada suara Liu Xuanji dingin dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Jika kamu ingin memberatkan dirimu sendiri, kenapa repot-repot? Guru Tao teratai darah mencibir, kamu bilang dia membantai semua muridmu, apakah kamu punya bukti? Apakah ini alasan yang sengaja kamu buat untuk melemahkan kekuatan kami? Pengadilan ilahi teratai darah. Guru Tao teratai darah, saya, Liu Lising, selalu jujur dalam pekerjaan saya, bagaimana saya bisa melakukan hal yang begitu tercela? Liu Xuanji berkata dengan sedikit nada marah, karena saya berani datang, tentu saja saya memiliki bukti yang meyakinkan. Tapi bukti ini, mengapa saya harus memberitahu Anda? Pendeta teratai darah terkejut, meskipun dia meragukan motif Liu Xuanji, dia juga tahu bahwa pasti ada alasan penting bagi Liu Lising Jun untuk mengerahkan pasukan dan memobilisasi orang seperti ini. Apalagi, persoalan ini bukan sepenuhnya tanpa kemungkinan untuk diselidiki. Dia menoleh untuk melihat Jie Heng dan bertanya dengan suara dingin, Jie Heng, apakah kamu berani bersumpah atas takdirmu sendiri dan membuktikan bahwa apa yang dikatakan Tuan Liu Lising adalah salah? Wajah Jie Heng berubah dan dia terdiam. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia memang telah melakukan hal-hal itu, dan jika dia bersumpah atas takdirnya, dia pasti akan dihukum oleh Tuhan. Apakah kamu tidak berani? Nada suara Blood Lotus Tao menjadi lebih dingin. Dewa Tao lain di sekitarnya juga angkat bicara, menggemakan kata-kata Guru Tao teratai darah. Benar, Tuan Liu Lising terlalu sombong. Apakah menurut Anda pengadilan teratai darah kita mudah untuk ditindas? Bahkan jika Liu Lising kuat, kita mungkin tidak takut padanya. Yang mulia, tidak perlu bicara omong kosong dengannya, mulailah perang. Mendengarkan teriakan para Dewa Tao di sekitarnya, Jie Heng merasa sedikit lebih nyaman. Sepertinya dia bisa diselamatkan dengan kemungkinan besar. Seperempat jam berlalu dengan cepat, dan Liu Xuanji berbicara lagi, dengan nada dingin, teratai darah Tao, apakah kamu sudah memikirkannya? Serahkan, atau tidak? Pendeta Tao teratai darah mendengus dingin dan berkata, Jie Ruo adalah anggota pengadilan suci teratai darah saya. Bagaimana saya bisa menyerahkannya hanya karena kata-kata Anda? Jika saya menyerahkan Jie Hun hari ini, bagaimana saya bisa meyakinkan publik di masa depan? Kelompok pengadilan suci teratai darah kita akan melakukannya di mana harus meletakkannya. Bahkan jika Jie Meng benar-benar bersalah, dia tidak menargetkan sekte Master Bintang Liu Li Anda. Saya menyarankan Anda untuk membawa orang-orang Anda dan keluar dari wilayah pengadilan suci teratai darah saya sesegera mungkin, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sepertinya kamu bertekad untuk melindunginya. Lu Xuanji tersenyum dingin, kalau begitu, ayo kita mulai perang. Kedua belah pihak sedang berperang satu sama lain, dan perang akan segera pecah. Segera setelah Liu Xuanji selesai berbicara, Tao Mingze mencibir, dan tombak yang bersinar dengan guntur muncul di tangannya. Ujung tombak itu diarahkan langsung ke teratai darah Tao. Saya telah menunggu hari ini sejak lama. Saya benar-benar mengira kami Liu Listar adalah vegetarian. Dewa Tao Liu Listar lainnya juga mengorbankan senjata ajaib mereka sendiri, semuanya dengan niat membunuh dan bersiap-siap. Mereka sudah lama berharap bahwa teratai darah Tao tidak akan mudah berteman, dan ketika mereka datang ke pengadilan suci teratai darah dalam perjalanan ini, mereka sudah bersiap untuk berperang. Sekelompok rakyat jelata. Dewa Tao dari pengadilan teratai darah mengerutkan bibirnya dengan jijik. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang dengan lebih banyak orang? Formasi pelindung gunung pengadilan teratai darah kami bukan hanya hiasan. Kalau begitu cobalah. Liu Xuanji berteriak dingin, melambaikan tangannya yang halus, dan perahu dewa kaca besar turun dari langit dan melayang di atas kuil teratai darah. Pintu Palka Senzu terbuka, dan puluhan ribu dewa dan iblis yang mengenakan baju besi berlapis kaca keluar, membentuk formasi besar dewa dan iblis, mengelilingi pengadilan ilahi teratai darah.
Lu Yun, sebagai tiruan Liu Xuanji, tentu saja ada di antara mereka. Dia memegang senjata Dewa Surga tingkat rendah. Meskipun tidak sebagus senjata Dewa tertinggi Liu Xuanji, itu lebih dari cukup untuk mengendalikan pembentukan Dewa dan Iblis. Matanya dingin dan tidak ada gelombang di hatinya. Baginya, perkelahian sudah lama menjadi hal biasa, dan hidup dan mati sudah lama diabaikan. Bunuh. Mengikuti perintah Liu Xuanji, formasi Dewa dan Iblis yang terdiri dari puluhan ribu tentara Liu Li mengeluarkan raungan yang menggemparkan dan menyerbu menuju pengadilan suci teratai darah. Mereka mewujudkan tubuh aslinya, dengan bentuk yang berbeda-beda, ada yang menjulang tinggi seperti gunung, ada yang ganas seperti harimau, dan ada yang berkelok-kelok seperti naga. Dengan restu ribuan Dewa dan Iblis Tao, kekuatan mereka itu melonjak beberapa kali, dan momentumnya sangat menggemparkan. Moko dan para Dewa dan Iblis terkuat lainnya masing-masing memegang senjata ilahi surga, dan mengikuti dari belakang mereka, melesat melintasi langit seperti meteor, menuju langsung ke area inti kuil teratai darah. Para praktisi pengadilan suci teratai darah juga mengorbankan senjata ajaib mereka untuk melawan musuh. Untuk sesaat, teriakan pembunuhan mengguncang langit, deru benturan senjata sakti tak ada habisnya, dan cahaya berbagai kekuatan magis terjalin, membuat seluruh langit berwarna-warni. Di langit di atas kuil teratai berdarah besar mekar perlahan, memancarkan aura jahat yang membuat jantung berdebar-debar. Ini adalah formasi pelindung gunung dari pengadilan suci teratai darah, dan juga merupakan sarana pertahanan terakhir mereka. Serangan puluhan ribu Dewa dan Iblis Tao mengalir deras, menghantam teratai berdarah seperti hujan lebat. Namun, teratai darah seperti jurang maut, menyerap semua serangan, dan saat serangan semakin intensif, kecepatan putarannya menjadi semakin cepat, menghilangkan kekuatan serangan sepenuhnya. Lu Xuanji sedikit mengernyit. Mekanisme pertahanan teratai berdarah ini agak aneh. Tampaknya menjadi lebih kuat ketika kuat dan lemah ketika lemah, dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Sepertinya serangan keras tidak akan berhasil. Dia merenung sejenak, lalu mengubah strateginya, semuanya dengarkan perintah dan langsung masuk. Menyerang. Lu Yun sedikit terkejut. Pertahanan teratai berdarah ini begitu kuat. Ya, teratai berdarah ini hanya akan bertahan secara pasif dan tidak akan menyerang secara aktif. Jika kita menyerbu secara langsung, ia tidak akan dapat melakukan apapun pada kita. Meskipun Lu Yun masih memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tetap melaksanakan perintah Liu Xuanji tanpa ragu-ragu. Dia mengendalikan formasi Dewa dan Iblis dan bergegas menuju teratai berdarah. Benar saja, seperti yang diharapkan Lu Xuanji, teratai darah tidak menyerang mereka secara aktif, tetapi hanya berputar cepat untuk memantulkan mereka. Namun, kekuatan barisan Dewa dan Iblis terlalu kuat, dan teratai berdarah tidak dapat menghentikan kemajuan mereka. Lu Yun dan yang lainnya bergegas menuju teratai berdarah dengan lancar tanpa menerima serangan apapun. Kemudian, Lu Xuanji dan Dewa Tao lainnya mengikuti dari dekat dan memasuki pedalaman inti pengadilan Dewa Teratai Darah. Setelah memasuki pedalaman inti pengadilan ilahi Teratai Darah, peran formasi para Dewa dan Iblis juga telah berubah pengadilan Dewa Teratai. Lu Yun, bawa orang untuk bekerja sama dengan Tao Ningze dan menampung Dewa Tao dari pengadilan Teratai Darah. Ya, Lu Yun menerima perintah dan segera mengerahkan barisan Dewa dan Iblis untuk bergegas menuju ke arah Tao Ningze. Di kaki Tao Ningze, sekelompok kecil Dewa dan Setan berdengung, dan tanda misterius berkedip-kedip. Lu Yun tidak berani mengabaikannya, dan segera memerintahkan puluhan ribu Dewa dan Iblis domain Dao di bawah komandonya untuk bergabung ke dalamnya. Pada saat yang sama, formasi yang dia kendalikan masih beroperasi. Kedua formasi tersebut bersarang di dalam satu sama lain dan dipasang dengan sempurna seperti roda gigi, membentuk domain dunia ganda. Kekuatan luar biasa muncul dari formasi dan memberkati Tao Ningze. Aura Tao Ningze yang sudah ganas melonjak lagi, dan dia menyeringai, bagus sekali. Perasaan ini sangat bagus. Situasi serupa juga terjadi di 9 medan perang lainnya. Masing-masing dari 10 Dewa Tao Liu Listar menerima berkah ganda dari para Dewa dan Iblis, dan kekuatan tempur mereka berlipat ganda secara instan. Untuk sesaat, teriakan pembunuhan mengguncang langit, dan cahaya senjata magis terjalin menjadi tirai cahaya yang indah, memantulkan seluruh inti pedalaman kuil teratai darah seperti siang hari. Menghadapi Liu Xuanji, Dewa Tao yang ganas tampak sedikit malu saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa dengan pertahanan teratai darah, dia dapat menunda sebentar dan menunggu dukungan dari guru Tao teratai darah. Tapi dia tidak menyangka Liu Li Xingjun begitu tegas dan memimpin pasukannya langsung ke pedalaman. Apa yang lebih tidak dia duga adalah bahwa Liu Listar sebenarnya memiliki 10 dewa dan iblis. Mendengar suara dingin Lu Xuanji, Jiehun, kematianmu telah tiba. Pendeta Tao Jiehun mendengus dingin, dengan sedikit keganasan muncul di matanya. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan memukul bendera pertempuran, dan bendera pertempuran berdarah besar terbentang di belakangnya. Di atas bendera pertempuran, darah melonjak, dan wajah hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar meratap di dalamnya. Segera setelah itu, sejumlah besar dewa dan iblis yang terdiri dari ribuan dewa dan iblis domain Tao tiba-tiba muncul. Melihat sejumlah besar dewa dan iblis ini, mata Liu Xuanji menjadi gelap. Sejumlah besar dewa dan iblis ini sangat berharga dan sangat sulit untuk dikonfigurasikan. Bahkan pengadilan ilahi teratai darah hanya memiliki 3 set, dan semuanya milik guru Tao teratai darah. Kini Tao Jieheng sebenarnya memiliki triknya sendiri, yang menunjukkan bahwa teratai darah Tao bertekad untuk melindunginya. Kesulitan membunuh Dewa Tao yang kejam tidak diragukan lagi telah meningkat pesat.
Dewa Tao Liu Listar lainnya juga memperhatikan pemandangan ini, dan mereka semua terkejut. Tampaknya mereka masih meremehkan latar belakang Blood Lotus Tao. Lu Xuanji menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa kesal di hatinya. Dia tahu betul bahwa sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Dia harus berurusan dengan Jie He Tao sesegera mungkin, jika tidak, begitu Blood Lotus Tao melepaskan tangannya, situasi Liu Lixing akan menjadi lebih berbahaya. Beberapa dewa Tao dari Liu Listar, masing-masing dengan sejumlah besar dewa dan iblis, memilih lawan mereka untuk menahan mereka, menciptakan peluang bagi Liu Xuanji untuk membunuh dewa Tao yang ganas. Bahkan guru Tao teratai darah ditahan oleh 3 dewa Tao tingkat tinggi. Untuk sementara waktu, daerah inti kuil teratai darah berubah menjadi 7 medan perang independen. 10 dewa Tao dari Liu Listar berhadapan dengan 7 dewa Tao dari pengadilan ilahi teratai darah, sementara Liu Xuanji menghadapi dewa Tao yang ganas sendirian. Lu Yun berperan sebagai asisten dan bekerja sama dengan Tao Ningze dalam pertempuran. Tugas utamanya adalah menahan serangan dan mengaktifkan dunia untuk memberikan aliran berkah bagi Tao Ningze. Selama pertempuran sengit, Lu Yun memisahkan secercah kesadaran dan mengamati situasi di medan perang lainnya. Dia menemukan bahwa meskipun Liu Xuanji lebih kuat dari Tao Jieheng, karena kedua belah pihak dilindungi oleh sejumlah besar dewa dan iblis, sulit bagi Liu Xuanji untuk membunuh Tao Jieheng dalam waktu singkat. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Lu Yun berpikir dalam hati, kita harus menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan. Matanya berkedip, dan dia dengan cepat mempertimbangkan berbagai kemungkinan dalam pikirannya. Tiba-tiba, sesuatu muncul di benaknya dan dia memikirkan rencana yang berani. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain membiarkan dia mengambil tindakan. Senyuman aneh muncul di bibir Lu Yun. Saat berikutnya, cahaya pedang yang terang, seperti meteor yang menembus langit malam, tiba-tiba meluncur ke medan perang. Cahaya pedang ini sangat cepat, hampir dalam sekejap mencapai langit tempat Lu Xuanji dan penganut Tao Jieheng bertarung. Perubahan mendadak ini langsung menarik perhatian semua orang. Siapa? Pendeta Tao Jiemeng terkejut. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya pedang, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Lu Xuanji juga sedikit terkejut, dan kemudian sedikit kejutan muncul di matanya. Cahaya pedang melayang di udara selama seminggu, dan kemudian perlahan menghilang, memperlihatkan seorang pria muda mengenakan pakaian hijau dan memegang pedang panjang. Tuan Pedang Pemindah Gunung, seseorang mengenali identitas orang tersebut dan langsung berseru. Master Pedang Yishan, seorang kultivator Tao yang sudah lama terkenal di seluruh dunia karena ilmu pedangnya yang kuat. Dikatakan bahwa kekuatannya sangat dekat dengan dewa Tao yang tinggi. Semangat Liu Lixing segera meningkat. Master Pedang Yishan sangat kuat. Jika Anda bisa mendapatkan bantuannya, peluang Anda untuk menang pasti akan meningkat pesat. Di sisi pengadilan suci teratai darah, terjadi keributan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Raja Pedang Yishan akan muncul di sini. Klon Tao Lu Yun memandang ke arah kerumunan, akhirnya mendarat di Liu Xuanji, dan tersenyum sedikit, Tuan Liu Lixing, saya Tuan Pedang Yishan, di sini untuk membantu Anda. Klon Tao Lu Yun, yang menyamar sebagai Master Pedang Yishan, mencibir di bibirnya, matanya menyapu medan perang, dan akhirnya mendarat di wajah pucat guru Tao teratai darah, dan berkata dengan keras, teratai darah tua. Kamu sangat beracun kamu jiwa, dosamu begitu besar, hari ini aku akan melakukan keadilan padamu dan mengambil nyawamu. Kata-kata ini terdengar muluk-muluk dan sepertinya benar, tapi nyatanya Lu Yun punya rencana lain. Dia dan pengadilan suci teratai darah telah membentuk keretakan, dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk menggunakan kesempatan itu untuk melemahkan kekuatan lawan, dia secara alami tidak akan melepaskannya. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Yun mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang itu seperti pelangi, menunjuk langsung ke dewa Tao Jihuo. Pedang ini bukan yang sebelumnya, tapi pedang surgawi terhebat, pedang Dewa Angin. Setelah beralih ke pedang Feng Shen, kekuatan tempur Lu Yun meroket lagi, dan energi pedangnya sangat kuat dan bertenaga. Guru Pedang Yishan, beraninya kamu ikut campur dalam urusan pengadilan suci teratai darahku. Pendeta Tao Jiwang meraung dengan marah, mengayunkan pedang berwarna darah dengan liar di tangannya untuk menahan serangan Lu Yun. Ketika Lu Xuanji melihat ini, secercah cahaya melintas di matanya, dan dia segera mengambil kesempatan itu, melambaikan tangan gioknya dengan ringan, dan cahaya bintang yang terang menghantam Dewa Tao Jihuang seperti meteor. Lu Yun dan Liu Xuanji bergabung, dengan satu pedang dan satu cahaya bintang, dan pemahaman diam-diam untuk menekan Tao Jiemeng. Lei Si, apa yang sebenarnya terjadi? Pendeta Tao Jihuo terpaksa mundur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum pada pendeta Tao Lei Si. Wajah Lei Tao muram, matanya tertuju pada pedang Feng Shen di tangan Lu Yun, dan hatinya ngeri. Dia mengenali pedang itu, yang merupakan senjata ilahi surgawi kelas atas yang muncul di pelelangan beberapa waktu lalu. Sialan, apa asal-usul Raja Pedang Pemindah Gunung ini? Dia bahkan bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Reis Tao mengutuk dalam hatinya, tapi dia tidak berdaya. Dewa Tao lainnya juga memperhatikan pedang Feng Shen di tangan Lu Yun, jejak keserakahan muncul di mata mereka, tetapi mereka merasakan niat pedang yang menakutkan dari Lu Yun dan menekan keserakahan mereka. Serangan Lu Yun dan Liu Xuanji seperti badai dahsyat, yang terus-menerus menekan jangkauan pertahanan Dewa Tao Jihu. Namun, kekuatan pertahanan dari sejumlah besar dewa dan iblis begitu mencengangkan sehingga bahkan dengan kekuatan 2 orang, sulit untuk menerobosnya untuk sementara waktu. Kekuatan sejumlah besar dewa dan iblis ini sungguh luar biasa.
Lu Yun menghela nafas dalam hati, mengingat sejumlah kecil dewa dan iblis yang pernah dia miliki. Meskipun mereka adalah dewa dan iblis, jarak di antara mereka sama besarnya dengan dunia yang berbeda. Apalagi kemampuan bertahannya ini bahkan lebih menakjubkan. Tidak dapat menyerang dalam waktu lama, Lu Yun mulai mempertimbangkan untuk menggunakan kekuatannya sendiri. Dia memiliki Chaos Lotus Liquid dan Tianxing Sword. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia pasti akan mampu menghancurkan formasi sialan ini. Namun, jika itu terjadi, identitasnya pasti akan terungkap. Mengungkap identitasmu, Lu Yun ragu-ragu. Dia melirik ke arah Liu Xuanji yang tidak jauh dari situ, dan berpikir dalam hati, akan menjadi hal yang baik jika saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan penghargaan dari Tuan Liu Lixing. Memikirkan hal ini, Lu Yun membuat keputusan di dalam hatinya. Daripada sembunyi-sembunyi, lebih baik manfaatkan keadaan. Dia dapat sepenuhnya menganggap Klon Tao sebagai dirinya yang sebenarnya, dan menggunakan Chaos Lotus Liquid dan Tianxing Sword untuk menjelaskan kekuatannya yang kuat. Selain itu, jika dia dapat membantu Liu Xuanji membunuh Dewa Tao Jie kali ini, itu akan dianggap sebagai pencapaian besar. Di masa depan, status dan sumber dayanya di Liu Listar akan meningkat pesat. Kalau begitu, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Jejak tekad muncul di mata Lu Yun. Memikirkan hal ini, Lu Yun tidak lagi menekan kekuatan dewa asli, dan cairan teratai yang kacau mengalir ke Klon Tao seperti air pasang. Pada saat yang sama, Lu Yun sendiri juga diam-diam mengaktifkan Chaos Lotus Liquid untuk mengendalikan sejumlah besar dewa dan iblis di Liu Listar. Formasi, yang awalnya dalam keadaan tambahan, melonjak kekuatannya di bawah kendali Lu Yun, langsung beralih dari keadaan bertahan ke keadaan keluaran. Bunuh aku, Lu Yun berteriak pelan, mengerahkan kekuatan formasi dan pada saat yang sama mengaktifkan pedang Tianxing. Cahaya pedang yang terang menembus kehampaan dan langsung menuju ke arah penganut Tao Jihuang. Di sisi lain, Tao Ningze dan Tao Yuantai bertarung tanpa henti. Keduanya memiliki kekuatan yang sama dan terlibat satu sama lain, sehingga tidak ada yang dapat berbuat apapun satu sama lain. Namun, dengan partisipasi Lu Yun dalam pertempuran tersebut, situasi medan perang berubah seketika. Cahaya pedang yang menakutkan itu, seperti sabit kematian, langsung merusak keseimbangan. Cahaya pedang yang terang merobek kehampaan, seperti naga yang ganas, menghantam pertahanan Tao Yuantai yang dikerahkan dengan tergesa-gesa. Penganut Tao Yuantai masih mengejek Lu Yun karena tidak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan mencoba memukul telur dengan batu. Retak, terdengar suara yang tajam, dan tombak senjata ilahi Dao Surgawi yang sangat dibanggakan oleh Tao Yuantai terpotong seperti kayu busuk oleh pedang Tianxing. Energi pedang yang menakutkan terus berlanjut, langsung merobek celah besar ke dalam sejumlah besar dewa dan iblis yang dijaga oleh Tao Yuantai. Bagaimana mungkin, pendeta Tao Yuantai merasa ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dewa dan iblis yang kuat bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Pada saat Tao Yuantai tertegun, cahaya pedang sudah mendekat. Dia menghindar dengan tergesa-gesa, tetapi masih terkena energi pedang. Separuh tubuhnya langsung terkoyak, dan darah mengalir deras. Sialan, ekspresi Tao Ningze berubah drastis. Dia awalnya mengira Lu Yun hanya membantu mengendalikan formasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa anak ini akan langsung menguasai formasi, dan melukai Tao Yuantai dengan parah dengan satu gerakan. Perubahan mendadak ini secara langsung membuka celah besar dalam sistem pertahanan awalnya yang tidak dapat ditembus. Penganut Tao teratai darah bahkan lebih marah lagi, sampah. Dua sampah. Dia meraung dengan marah, menyaksikan tanpa daya saat dia melihat tiga formasi dewa dan iblis berskala besar miliknya, dua di antaranya sudah dalam bahaya. Lu Yun berhasil dengan satu pukulan, tapi tidak berhenti sama sekali. Dia memandang Tao Yuantai yang malu dengan mata dingin dan berkata dengan nada dingin, kematianmu telah tiba. Setelah itu, Lu Yun sendiri diam-diam meninggalkan formasi dewa dan iblis, hanya menyisakan klon Tao untuk terus mempertahankan pengoperasian formasi. Dia melintas dan berlari ke arah Liu Lixingjun. Taois Ningze, Tao Yuantai akan diserahkan padamu. Suara Lu Yun datang dari jauh. Pendeta Tao Ningze akhirnya sadar kembali dan melihat punggung Lu Yun yang mundur, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, anak ini, benar-benar berhasil menembus alam Taoisme. Tidak hanya Tao Ningze, tetapi juga Dewa Tao lainnya yang hadir dikejutkan oleh kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Lu Yun barusan. Dewa Tao di sisi bintang Liu Li secara alami sangat gembira, sedangkan Dewa Tao dari pengadilan Dewa teratai darah ketakutan dan marah. Hentikan dia, jangan biarkan dia mendekati Xingjun. Beberapa Dewa Tao dari istana teratai darah segera mengejar Lu Yun, tapi bagaimana Dewa Tao dari Liu Listar bisa membiarkan keinginan mereka terkabul? Perkelahian terjadi seketika, benar-benar menghalangi jalan Lu Yun ke depan. Jangan khawatir, saya di sini untuk membantu Anda. Suara Liu Lixingjun Liu Xuanji dingin dan tegas. Dia melambaikan tangan kosongnya dengan ringan, dan cahaya bintang yang terang menembus kehampaan seperti meteor, memaksa mundur penganut Tao dari pengadilan Dewa teratai darah yang memblokir Lu Yun. Melihat ini, Lu Yun berpikir dalam hati, Liu Xuanji, kamu benar-benar masih peduli padaku. Senyuman tak terlihat muncul di sudut mulutnya, dan dia mempercepat lagi, terbang ke arah Lu Xuanji. Master Pedang Yishan, pergi dan bertarunglah dengan Dewa Tao yang kejam, jangan biarkan dia kabur. Liu Xuanji memerintahkan klon Tao Lu Yun. Namun, Lu Yun mengabaikan perintah Liu Xuanji.
Dia bergegas menuju klon Tao-nya, dan di mata semua orang yang tercengang, kedua sosok itu langsung bergabung menjadi satu. Cahaya yang menyilaukan menghilang, dan gambar asli Lu Yun yang tersamar dari Master Pedang Yishan menghilang, digantikan oleh penampilan aslinya. Lu Yun, seru Liu Xuanji, matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Lama tidak bertemu, Lu Xuanji. Lu Yun memandang Lu Xuanji dengan sedikit emosi yang rumit di matanya. Kamu, ada apa denganmu? Liu Xuanji sejenak bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa penguasa pedang Yishan yang diam-diam menjaganya selama ini sebenarnya adalah Lu Yun yang dia rindukan. Akan kujelaskan nanti, ayo kita selesaikan masalah ini sekarang. Lu Yun berkata dengan tenang. Dia menoleh untuk melihat Dewa Tao Jie, dengan sedikit niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Liu Xuanji, saya akan membantumu membalas dendam. Sebelum Lu Xuanji sempat menjawab, Lu Yun mengambil tindakan lagi. Kali ini, dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan mendorong kekuatan Chaos Lotus Liquid secara ekstrim. Sejumlah besar dewa dan iblis di sekitar mereka tampaknya terinspirasi olehnya, dan kekuatan mereka melonjak, berubah menjadi aliran energi yang menakutkan, menyapu Dewa Tao yang kejam. Cairan teratai yang kacau di tubuh Lu Yun mengalir dengan liar, dan setetes cairan teratai murni dituangkan ke dalam klon Tao. Pedang Tianxing terhunus, dan roh pedang Xiao Tian berbisik dengan penuh semangat, "Nak, ayo bermain besar kali ini." Jejak kekuatan asli prajurit Kekaisaran Abadi, dipandu oleh Xiao Tian, bergabung ke dalam pedang Tianxing, dan pedang itu tiba-tiba meletus dengan tekanan yang membuat jantung berdebar-debar. Lu Yun berteriak dengan keras, menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang Tianxing, dan menebasnya ke arah pembentukan dewa dan iblis. Pedang ini sepertinya mengandung kekuatan untuk membuka dunia, dan cahaya yang menyilaukan langsung menyelimuti seluruh medan perang. Energi pedang yang menakutkan menyebar di sepanjang pembuluh darah formasi ke 1000 dewa dan iblis alam Dao. Para dewa dan iblis ini awalnya mengancam, tetapi sekarang mereka meraung kesakitan seolah-olah disambar petir. Kekuatan di tubuh mereka terganggu oleh energi pedang yang kuat ini, dan mereka harus menarik kekuatan untuk mempertahankan formasi agar bisa melawan. Retakan, dengan suara yang tajam, formasi dewa dan iblis retak seperti jaring laba-laba, dan akhirnya hancur. Ekspresi Dewa Tao Jie berubah drastis, dia tidak pernah menyangka Lu Yun bisa menghancurkan formasi dengan satu pedang. Kekuatan pedang Tianxing tetap tidak berkurang, membawa kekuatan destruktif saat langsung membunuh Dewa Tao Jie Hang. 3042-3043 Dewa Tao dari Liu Listar semuanya tercengang, mereka mengira Lu Yun hanyalah seorang Tao baru, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Siapa anak ini? Gumam seorang Dewa Tao pada dirinya sendiri. Dia, apakah dia menerobos dan menjadi Dewa Tao setelah bergabung dengan Liu Listar kita? Dewa Tao lainnya membuat tebakan yang berani. Itu sangat mungkin, dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya dan bekerja secara menyamar di Istana Teratai Darah hanya untuk mencari kesempatan membalas dendam pada Dewa Yinian. Kalau begitu pedang Tianxing miliknya, itu adalah kekuatan senjata surgawi terhebat. Ini tidak mengherankan, bukankah dia pernah menjaga reruntuhan Qian Liu sebelumnya? Mungkin dia punya beberapa senjata surgawi yang kuat di dalamnya. Jadi semuanya masuk akal, Dewa Tao dari Liu Listar sedang membicarakannya, tapi tidak ada yang curiga bahwa penguasa pedang Yishan sebenarnya adalah tiruan Lu Yun. Lagi pula, sungguh sulit dipercaya jika monster memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat saat pertama kali memasuki alam Tao. Melihat energi pedang Lu Yun datang, Dewa Tao yang ganas itu begitu ketakutan hingga dia kehilangan akal sehatnya. Dia buru-buru mengaktifkan domain dunia secara ekstrim, dan pada saat yang sama mengibarkan bendera besar berwarna kuning bumi, bendera perang tanah subur, dalam upaya untuk menahan serangan Lu Yun. Ledakan, pedang Tianxing menghantam bendera pertempuran tanah subur dengan keras, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Retakan dalam muncul di bendera pertempuran, tapi masih menghalangi pedangnya. Penganut Tao Jie menghela nafas lega dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Lu Yun, kamu tidak lebih dari itu. Kamu hanya ingin membunuhku, mimpi yang luar biasa." Namun, sebelum dia bisa bahagia, suara Liu Xingjun Liu Xuanji terdengar di telinganya, "Lu Yun, terus tekan formasi dewa dan iblis, jangan biarkan mereka memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Tinggalkan Dewa Tao yang kejam untuk aku tangani." Lu Yun mengangguk sedikit, dia mengerti maksud Liu Xuanji. Setelah menghancurkan formasi, kekuatan pedang Tianxing telah melemah. Jika Anda ingin membunuh Tao Jiheng sepenuhnya, Anda masih memerlukan kerja sama Liu Xuanji. Lu Xuanji memandang Lu Yun, matanya yang indah bersinar karena kegembiraan. Dia awalnya berpikir bahwa Lu Yun hanyalah seorang junior dengan beberapa potensi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu kuat. Dia tidak hanya menerobos menjadi Dewa Tao, tetapi juga memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan yang tinggi, tingkat Dewa Tao. Apalagi dia mengagumi penampilan dan bakatnya. "Lu Yun, aku tidak menyangka kamu menyembunyikannya begitu dalam," Liu Xuanji berkata, "tapi, aku menyukainya." Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman sinis. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menunjukkan ribuan kekuatan magis yang berubah menjadi pedang. Di bawah kendalinya, kekuatan alam hidup dan mati terkondensasi menjadi ribuan energi pedang yang ganas, yang masing-masing cukup untuk membunuh dewa dan iblis puncak.
Bahkan jika para dewa dan iblis Tao itu berintegrasi kembali dan mengaktifkan formasi para dewa dan iblis, mereka masih ditekan oleh energi pedang Lu Yun dan tidak dapat lagi memberikan bantuan apapun kepada dewa Tao Jieheng. Melihat ini, penganut Tao Jieheng tahu bahwa situasinya telah berakhir, jadi dia segera meninggalkan dewa dan iblis Tao, berbalik dan melarikan diri. Namun, Lu Xuanji lebih cepat darinya. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menyusul Tao Jieheng. Cahaya pedang berkaca-kaca menyelimuti dirinya seperti jaring surgawi dan duniawi. Liu Xuanji, tolong selamatkan hidupku. Aku bersedia menyerah padamu. Pendeta Tao Jieheng memohon belas kasihan dengan ngeri. Kilatan dingin melintas di mata Lu Xuanji, dan dia berkata dengan dingin, kamu membunuh tuanku, kamu membunuh kakak perempuanku, dan kamu masih ingin aku mengampuni kamu. Aku sedang bermimpi. Pedang berkaca itu bersinar dan langsung menembus dahi Dewa Tao yang kejam. Pendeta Tao yang kejam itu menjerit dan tubuhnya terjatuh dengan lemah. Lu Xuanji memandang tubuhnya dengan acuh tak acuh, tanpa ada gangguan di hatinya. Lu Yun merasa sedikit lega saat dia melihat Dewa Tao yang ganas itu berubah menjadi abu di bawah pedang Liu Xuanji. Kali ini Liu Lixing dan partainya memiliki tujuan yang jelas, yaitu mengambil nyawa Dewa Tao Jihuo. Sekarang tujuannya telah tercapai, bahkan jika pengadilan suci teratai darah sangat kuat, tidak mungkin melawan Liu Lixingjun demi orang mati. Saudari Xuanji perkasa, benda tua ini akan mati dengan bersih. Lu Yun berkata dengan keras, sambil diam-diam mengamati situasinya. Sebagai Dewa Tao tingkat tinggi, Tao Jieheng mengendalikan dunia yang kacau. Kematiannya menyebabkan aura dunia itu menghilang dengan cepat, dan pada akhirnya akan menjadi negeri tanpa dunia, perlahan-lahan ditelan oleh dunia lain. Tidak diragukan lagi ini merupakan kerugian besar bagi pengadilan suci teratai darah. Sisi bintang mengkilap sudah berada di atas angin, tetapi sekarang ia telah melepaskan tangannya. 5 Dewa Tao dari kuil teratai darah ditekan sampai mati, dan bahkan ada risiko dikalahkan oleh masing-masing dewa. Lu Yun percaya bahwa teratai darah Tao tidak akan terlalu irasional. Kemungkinan yang paling mungkin adalah meminta Tuan Liu Lixing membayar sejumlah kompensasi dan mengubah masalah besar menjadi masalah sepele. Namun, perkembangannya di luar dugaan Lu Yun. Tao Zun, apa yang harus kita lakukan? Jieheng, 5 Dewa Tao dari pengadilan teratai darah menyaksikan tanpa daya saat Tao Jiehun jatuh. Mereka merasa ngeri dan dengan cepat meminta instruksi dari Tao teratai darah. Guru Tao, Liu Lixing bertindak terlalu jauh. Saya akan bertarung dengan mereka. Raung seorang Tao yang pemarah. Berkelahi. Mengapa berkelahi? Apakah Anda hanya sekelompok sampah? Pendeta Tao lainnya berkata dengan sedikit nada panik dan putus asa, menurut pendapat saya, lebih baik menyerah kepada Tuan Liu Lixing dan membayar sejumlah kompensasi. Diam, Tao Blood Lotus mendengus dingin, memotongnya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh darah, dan teratai berdarah kelas 36 dengan kuat melindunginya tidak peduli seberapa banyak 3 Dewa Tao tingkat tinggi membombardirnya, mereka tidak dapat mengguncangnya sedikitpun. Tidak hanya itu, dia bahkan secara samar menekan lawannya, dan auranya yang kuat membuat ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Mata teratai darah Tao selalu tertuju pada Lu Yun, dengan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Meskipun dia terjerat oleh 3 Dewa Tao tingkat tinggi, dia juga menyadari kekalahan Dewa Tao Jihuang. Dia tahu betul bahwa jika Lu Yun tidak tiba-tiba bergerak dan melukai Jieheng dengan kecepatan kilat, dia akan punya waktu untuk menyelamatkannya. Binatang kecil, kamu baik-baik saja. Suara Blood Lotus Dao Zun terdengar seperti berasal dari neraka 9 meter, dan itu sangat menusuk tulang. Aku akan membuatmu membayar atas apa yang terjadi hari ini. Semua orang yang berhubungan dengan kamu akan dihukum. Jadilah budak darah dan jangan pernah bereinkarnasi. Lu Yun sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia menyadari bahwa dia tampaknya terlalu menyederhanakan banyak hal. Lu Yun, Liu Ying, segera ambil tindakan dan kalahkan formasi besar para dewa dan iblis. Suara Liu Lixingjun terdengar di telinga Lu Yun, dengan sedikit kesungguhan. Lu Yun mendongak dan melihat tubuh pendeta teratai darah tiba-tiba bangkit, dan dalam sekejap dia berubah menjadi raksasa setinggi jutaan kaki, menutupi langit dan matahari dari sebelumnya. Apa? Bagaimana mungkin? Wajah 3 Dewa Tao tingkat tinggi yang mengepung guru Tao teratai darah berubah drastis, dan mata mereka penuh ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Daois teratai darah akan menyembunyikan kekuatan mengerikan seperti itu. Sialan, kekuatan orang tua ini sangat menakutkan. Tuan Liu Lixing mengutuk secara diam-diam. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia bisa mengambil kesempatan untuk menghancurkan pengadilan suci teratai darah, tapi dia tidak menyangka bahwa darah itu akan menghancurkan pengadilan ilahi teratai darah. Guru Tao teratai akan menjadi karakter yang sulit. Sekarang, satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah dengan mencoba menyingkirkannya terlebih dahulu. Tuan Liu Lixing memahami di dalam hatinya bahwa apa yang terjadi hari ini adalah situasi tanpa akhir. Jika dia tidak dapat mempertahankan pendeta teratai darah di sini, akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Lu Yun dan Liu Ying Tao saling memandang, dan keduanya melihat tatapan serius di mata satu sama lain. Mereka tahu bahwa Liu Lixingjun benar. Jika mereka ingin mengalahkan Daois teratai darah, pertama-tama mereka harus menghancurkan formasi besar para dewa dan iblis. Mereka berdua tidak lagi ragu-ragu, tubuh mereka berubah menjadi 2 aliran cahaya, dan bergegas menuju 2 formasi mata formasi dewa dan iblis. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu. Tao Blood Lotus mendengus dingin, tapi tidak menghentikannya.
Dia hanya menatap Liu Li Xingjun dengan dingin. Liu Li, aku akan mengirim orang-orangmu ini untuk dikuburkan bersamamu hari ini, dan tunggu sampai aku bebas. Ayo, biarkan aku memasakmu pelan-pelan. Blood Lotus, berhentilah bersikap misterius. Tao Mingze mencibir, berdasarkan keadaanmu saat ini, kamu masih ingin mempertahankan kami. Menurutku kamu hanya angan-angan. Guru Tao teratai darah mengabaikan ejekan Tao Mingze dan melihatnya membentuk segel dengan tangannya. Teratai berwarna darah yang menyelimuti seluruh kuil teratai darah perlahan menutup, dan akhirnya berubah menjadi biji teratai berwarna darah, yang ditelannya menjadi satu, meneguk. Liu Li, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Suara Blood Lotus Tao menjadi rendah dan serak. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan sebenarnya. Saat biji teratai berwarna darah memasuki tubuh, aura guru Tao teratai darah melonjak lagi, dan tekanan mengerikan menyapu seperti badai, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar hebat. Apakah orang tua ini gila? Ekspresi Liu Li Xingjun berubah, dan firasat buruk muncul di hatinya. Liu Li, hari ini adalah hari di mana bintang Liu Limu akan dihancurkan. Suara Tao teratai darah bergema di seluruh dunia, aku ingin melihat siapa lagi yang berani menjadi musuhku di masa depan. Arogansi, Tuan Liu Li Xing mendengus dingin, tatapan tegas muncul di matanya yang indah. Suelian, jangan berpikir kamu tidak terkalahkan. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harga atas kesombonganmu. Setelah Taois teratai darah menelan biji teratai yang berdarah, tekanan yang menyesakkan langsung menyapu seluruh medan perang. Mata aslinya yang merah padam sekarang seperti dua lampu darah, bersinar dengan cahaya yang membuat jantung berdebar-debar. Liu Li, hari ini adalah hari kematianmu. Dia mengibaskan tangannya dan membentuk segel yang rumit. Dia menggumamkan kata-kata di mulutnya, dan mantra yang tidak jelas bergema di antara langit dan bumi. Saat dia mengucapkan mantra, kuncup teratai berwarna darah perlahan muncul di telapak tangannya. Kuncup teratai itu aneh dan indah, tetapi memancarkan aura yang menakutkan. Kuncup teratai semakin banyak, dan akhirnya mengembun menjadi 36. Masing-masing sepertinya berisi dunia yang kacau, memancarkan rasa penindasan yang menyesakkan. 36 kuncup teratai digantung di atas kepala guru Tao teratai darah, berputar perlahan seperti 36 bintang yang akan jatuh, menyebabkan kekosongan mengerang karena beban. Dunia teratai darah, teriak Tao teratai darah dengan keras, dan 36 kuncup teratai tiba-tiba jatuh, menuju ketiga dewa Tao tingkat tinggi yang mengepungnya, termasuk Tao Mingze. Ekspresi Tao Mingze berubah drastis. Dia menyadari bahwa gerakan ini adalah keterampilan unik yang terkenal dari teratai darah Tao, teknik terlarang teratai darah. Ada 3 jenis teknik terlarang ini, masing-masing lebih menakutkan dari yang terakhir, dan alam teratai darah ini adalah yang pertama. Sialan, orang tua ini gila, dia benar-benar menggunakan teknik terlarang. Pendeta Tao Mingze mengutuk secara diam-diam, tidak berani ceroboh sedikit pun. Dia sangat menyadari kengerian dunia teratai darah. Sekali terjebak di dalamnya, bahkan dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa lepas dari kejatuhannya. Semuanya, cepat mundur, teriak Tao Mingze dengan keras, dan pada saat yang sama, dia mengorbankan senjata surgawi pamungkasnya, Istana Kongming. Istana Kongming membengkak di tengah badai dan berubah menjadi istana megah, memancarkan cahaya perak terang dan menyelimuti Mingze Tao. Pada saat yang sama, para dewa dan iblis domain Dao yang mempertahankan formasi besar para dewa dan iblis juga mundur, tidak berani mendekati medan perang yang menakutkan ini. 36 kuncup teratai darah tiba-tiba jatuh dan menghantam Istana Kongming dengan keras, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Istana Kongming bergetar hebat, dan cahaya perak berkedip-kedip tak menentu, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pendeta Tao Mingze mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan Istana Kongming, mengubahnya menjadi dunia yang mandiri dan menutupinya dengan 36 kuncup teratai darah. Tipuan yang luar biasa. Setelah melihat ini, pendeta teratai darah mendengus dengan nada menghina. Dia membentuk segel dengan tangannya lagi dan berbisik, teratai darah mekar. Kuncup teratai darah, yang awalnya ditekan oleh Istana Kongming, tampaknya dirangsang oleh semacam rangsangan dan mulai melonjak dengan hebat. Kelopak bunga berwarna darah perlahan mekar, memancarkan aura yang lebih menakutkan. Ekspresi Tao Mingze tiba-tiba berubah, dia merasakan tekanan di Istana Kongming melonjak seketika, seolah-olah akan meledak kapan saja. Tidak, kekuatan Blood Lotus Bloom, gaya kedua ini jauh lebih kuat daripada gaya pertama. Tuan Liu Li Xing, Pendeta Tao Liu Ying, rekan-rekan Tao, tolong bantu saya. Pendeta Tao Mingze buru-buru meminta bantuan semua orang. Saat ini, Liu Li Xingjun baru saja membunuh Dewa Tao Jie Heng dan datang ke sini. Lu Yun dan Liu Ying Daosen juga bekerja sama untuk menghancurkan formasi dewa dan iblis di sekitar Blood Lotus Daozun, dan bersiap untuk menyerang tubuh Blood Lotus Daozun bersama-sama. Lu Yun, bantulah Tao Mingze. Suara Liu Li Xingjun terdengar dari jauh. Lu Yun tidak berani mengabaikannya, dan dalam sekejap, dia muncul di samping Tao Mingze. Pedang Tianxing di tangannya berdengung, dan energi pedang tajam menebas Daois teratai darah, tetapi semuanya diblokir oleh perisai berwarna darah di sekitar Daois teratai darah. Meskipun Lu Yun kuat, wilayahnya terbatas, dan dia tidak berani menggunakan pedang Tianxing dengan seluruh kekuatannya untuk menghindari mengekspos senjata kekaisaran abadi ini, jadi dia tidak menimbulkan ancaman besar bagi tubuh teratai darah. Guru Tao. Teratai darah mekar, teratai darah jatuh. Teriak teratai darah Tao dengan marah, dan ke-36 kuncup teratai darah mekar seketika.
Kekuatan mengerikan menerobos batasan istana Kongming dan berubah menjadi lautan bunga berdarah, menghadap Lu Yun dan yang lainnya. 36 kuncup teratai darah tiba-tiba mekar, kelopak berwarna darah berputar dan terbang seperti bilah, dan kekuatan mengerikan langsung merobek penghalang perak istana Kongming. Terdengar suara klik yang tajam, dan retakan yang mengejutkan muncul di permukaan istana Kongming. Pendeta Tao Mingze mengerang, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Sialan, teknik terlarang teratai darah ini sangat sombong. Wajah Tao Mingze menjadi pucat. Dia tahu kengerian, teratai darah mekar, teratai darah berjatuhan, dan dengan cepat mengingatkan dengan keras, rekan penganut Tao, hati-hati, teratai darah ini mengandung drama. Kekuatan penghancur yang beracun dan menakutkan, jangan dipaksakan. Meskipun istana Kongming dihancurkan, Tao Mingze tidak menyerah. Dia menahan lonjakan ki dan darah di tubuhnya dan terus mengaktifkan istana Kongming, mencoba menyusun kembali pertahanannya. Untungnya, teratai darah tidak hanya menargetkan satu orang, namun membubarkan serangannya, yang sedikit mengurangi tekanannya. Namun, teratai darah menyapu istana Kongming, meninggalkan celah yang dalam di atasnya, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Ini terlalu menakutkan, seru seorang Daois dari Liu Listar. Sembunyikan jika kamu bisa, jangan dipaksakan. Tao Mingze mengingatkan lagi dan pada saat yang sama mengirim pesan kepada Lu Yun, istana Kongming tidak dapat menahannya lagi, kamu harus menemukan cara untuk memecahkannya, teratai darah.